Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahap yang ketiga dan tentunya formasi 2022, yang mana judul video kami di sini teman-teman adalah 3 kategori guru honorer yang berkesempatan besar mengisi formasi tahap ketiga dan formasi 2022. Cek informasi selengkapnya. Baik Bapak Ibu guru sekalian, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Jadi kategori yang pertama yang memiliki kesempatan yang besar untuk mengisi formasi tahap ketiga ataupun di formasi 2022 nantinya, yang pertama itu tentunya ini adalah merupakan rahasia umum teman-teman ya, yaitu guru honorer pemilik sertifikat pendidik. Ya, jadi rekan-rekan guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik tentunya di tahap ketiga itu tetap berkesempatan lolos menjadi ASN P3K karena dibekali oleh sertifikat pendidik yang memiliki nilai 100% nilai kompetensi teknis, sehingga secara otomatis rekan-rekan guru honorer hanya fokus di kompetensi manajerial dan sosiokultural. Tentunya semua guru honorer mengakui akan kesaktian sertifikat pendidik ya. Nah, seperti itu teman ya, sertifikat pendidik itu ya sakti ya teman-teman ya, karena sangat memberikan kesempatan besar bagi rekan-rekan guru honorer ya untuk menjadi ASN P3K ya. Jadi boleh dikata ya kartu as lah bagi rekan-rekan guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik. Kemudian selain memiliki sertifikat pendidik, dibarengi dengan posisi lolos passing grade tahap pertama dan tahap kedua, sudah punya sertifikat pendidik, kemudian punya tabungan nilai yaitu passing grade tahap pertama dan passing grade tahap yang kedua. Seperti itu ya. Kalau ini dimiliki oleh guru honorer, otomatis posisi teman-teman itu komplit teman-teman ya, karena selain dimodali oleh sertifikat pendidik yang memiliki poin penuh 100% nilai kompetensi teknis, teman-teman juga memiliki peluang lolos ya, karena lolos passing grade tahap pertama dan tahap kedua. Apalagi Kemendikbudristek saat ini istilahnya mengupayakan ya agar rekan-rekan guru honorer yang lolos passing grade tanpa formasi itu tidak usah dites kembali. Ini kita sisa menunggu keputusan dari Panselnas ya, apakah ada permenpen baru apakah ada payung hukum yang baru untuk mewakili ya usaha dari Kemdikbudristek ini. Jadi paket komplit teman-teman ya, paket komplit ketika guru honorer memiliki serdik plus lolos passing grade tahap pertama dan kedua, tentunya menjadi modal luar biasa nantinya di tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Ini kategori pertama ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki paket ini, paket pertama, bisa komen di kolom komentar teman-teman ya. Baik, kita coba lanjut lagi. Nah, kategori yang kedua adalah guru honorer non serdik ya. Jadi kategori yang kedua adalah guru honorer non sertifikat pendidik. Berarti posisinya guru honorer ini tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi lolos passing grade tahap pertama dan tahap kedua. Nah, ketika teman-teman masuk dalam kategori ini juga sangat membuka peluang bagi teman-teman untuk menjadi ASN P3K. Kenapa? Ketika teman-teman memiliki nilai yang rendah nantinya di tahap yang ketiga, maka teman-teman bisa menggunakan tabungan nilai yang ada di tahap pertama ataupun di tahap kedua. Artinya nilai tahap pertama, kedua, dan ketiga akan diambil salah satunya yang memiliki nilai tertinggi, dengan asumsi dan dengan catatan teman-teman memilih jabatan yang sama atau satu pendidikan yang sama seperti di tahap 1 dan 2, barulah tabungan nilai tahap pertama dan kedua bisa digunakan di tahap yang ketiga. Seperti itu ya. Nah, kemudian selain teman-teman berpeluang lolos dengan posisi guru honorer non serdik tetapi lolos passing grade tahap pertama kedua, itu ketika usaha Kemendikbud itu diterima Panselnas, teman-teman secara otomatis karena lulus passing grade tahap pertama dan kedua, sisa diberi formasi, sisa dicarikan formasi yang linear dengan ijazah teman-teman tanpa dites kembali. Nah, berarti secara otomatis kita sisa menunggu saja apa keputusan hasil akhir antara Kemendikbudristek
Panselnas. Kalau antara Kemendikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI itu sudah sepakat ya, sudah sepakat bahwasanya guru honorer lolos passing grade itu tidak ujian kembali, tetapi kita menunggu kepastian resmi dari Panselnas. Seperti itu teman-teman ya. Baik, ini paket yang kedua. Silakan teman-teman komen di kolom komentar apabila teman-teman masuk dalam kategori kedua ini. Ini paket komplit juga sih sebenarnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga adalah guru honorer yang tidak lolos passing grade tetap ada peluang ya. Jadi ini ceritanya rekan-rekan guru honorer itu tidak lolos passing grade. Nah, apakah sudah kiamat ya? Sudah kiamat bagi guru honorer di P3K apabila tidak lolos passing grade tahap pertama dan kedua. Jangan salah teman-teman ya. Guru honorer yang tidak lolos passing grade itu tetap ada peluang menjadi ASN P3K. Alasannya apa? Karena masih ada tahap yang ketiga. Kemudian kita ketahui bersama bahwa tahap ketiga itu sifatnya adalah nasional. Jadi secara otomatis rekan-rekan guru honorer yang tidak lulus passing grade itu punya kesempatan untuk memilih formasi di luar daerah sehingga bisa menyiapkan persiapan lebih matang. Artinya kesempatan untuk mendapatkan formasi itu jauh lebih besar di tahap ketiga. Kemudian selain itu, ketika teman-teman tetap tidak lulus di tahap ketiga, maka teman-teman punya kesempatan besar di formasi tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kemendikbudristek, Kemenpan RB itu fokus P3K di tahun 2022. Fokus untuk merekrut P3K di formasi tahun 2022. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita coba cek buktinya di sini teman-teman ya. Nah, buktinya di sini ya, di salah satu media elektronik di sini dikatakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan tengah mendorong Panselnas ya atau Panitia Seleksi Nasional agar guru honorer yang sudah lolos passing grade itu tidak perlu mengikuti tes lagi. Hal itu ia nyatakan ketika rapat kerja dengan Komisi 10 DPR Rabu 19 Januari 2022. Nah, coba teman-teman ya bagaimana usaha Kemendikbudristek agar rekan-rekan guru itu bisa menjadi ASN P3K. Baik, kita coba lanjut teman-teman ya. Kemudian di sini dilanjutkan lagi, kami mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tapi belum mendapatkan formasi. Ia juga memastikan bahwa bila pemerintah daerah Pemda telah mengajukan formasi sesuai dengan target yang diberikan pemerintah, tidak akan ada guru honorer yang telah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya, tambahan informasinya di sini. Di sini katakan kami lega karena Pak Dirjen menyebutkan Tendik sudah masuk dalam usulan formasi 740.000. Tinggal menunggu penetapan kuotanya oleh Menpan RB Bapak Cahyokumolo. Tegerang Raden Sutopo. Ini dari jpnn.com kami screenshot teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, luar biasa sekali informasi ini. Nah, ini bukti lagi di sini di jpn.com. Di sini dikatakan bahwasanya Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I Raden Sutopo Yuwono menyampaikan hasil pertemuan terbatas dengan dua pejabat Kemendikbudristek pada 26 Januari 2022. Di sini Bapak Dirjen GTK Bapak Iwan Syahril dan Sekretaris Dirjen GTK Ibu Nunu Suryani dalam pertemuan via Zoom dengan pengurus inti FHNK2 terungkap soal kuota P3K 2022. Kami sangat berterima kasih kepada Dirjen GTK yang menyampaikan untuk kuota P3K 2022 sudah diperjuangkan 740.000. Nah, tentunya ini berpeluang ya bagi teman-teman yang belum lolos passing grade di tahun 2021 itu berpeluang di P3K 2022. Seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.